Bapak Ibu, hari ini saya rindu untuk menyampaikan tentang satu kebenaran firman, ya, perihal mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita akan melihat dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Saya percaya kita sangat familiar dengan ayat ini, ya. Hari-hari ini kalau kita sedang mengalami banyak hal, itu adalah saatnya kita mengandalkan Tuhan. Kita akan melihat dulu ya, ayat ini berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita perhatikan pada ayat ini, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang bersandar penuh kepada Tuhan, ya, bergantung, bertumpu, bersandar. Kalau bicara tentang bersandar, mungkin kita semua pernah bersandar, ya. Kalau lagi santai atau lagi capek, kita berdiri sambil bersandar. Kalau Anda bersandar ke meja, maka kita menaruh semua beban, berat badan kita itu nyender di meja atau nyender di tembok, saudara. Ya, jadi kalau kita bersandar, yang menopang hidup kita adalah orang atau tempat di mana tempat kita bersandar itu. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, berarti kita meletakkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita. Mungkin yang masih punya anak balita ya, ngerasa kalau anak-anak kita itu kadang minta pangku, tahu-tahu langsung naik ke pangkuan kita dan tiba-tiba tidur. Waduh, apalagi kalau sudah cukup besar, ya rada berat juga gitu ya. Sampai kadang-kadang tangan kaki kita itu sampai semutan, ya. Nah, itulah bersandar, ya. Jadi ketika kita gendong anak, ya tanggung jawab kita, ya kita yang gendong itu, yang disandari itu, ya. Dan hal yang kedua dari ayat ini, diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ternyata dalam Alkitab terjemahan King James Version, kata menaruh pengharapannya pada Tuhan itu ditulis dengan kata trust. Ya, kata trust itu lebih dalam daripada percaya, tapi menaruh percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, menaruh percaya, ya, percaya dengan menaruh percaya itu beda. Seseorang bisa percaya kepada Yesus. Seseorang bisa berkata dia percaya kepada firman, tetapi belum tentu dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Kalau kita ditanya mungkin, apakah engkau percaya kalau Tuhan itu bisa mengubah keadaan? Apakah engkau percaya kalau Tuhan itu bisa mengubah kutuk menjadi berkat? Aku percaya. Apakah engkau percaya kalau Tuhan itu bisa pegang kendali dalam kehidupanmu, buat segala sesuatu itu indah pada waktunya? Aku percaya. Tetapi mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, artinya saudara bisa mempercayai Tuhan. Ya, mulai bagaimana cara Tuhan itu bekerja sampai garis akhir. Pada waktu saudara nggak ngerti dengan apa yang terjadi, tetapi percaya bahwa Tuhan itu bisa kendalikan segala sesuatu. Masih banyak yang off cam ini.
Nah, saudara, saya mau cerita tentang satu kisah ya, kejadian bagaimana ada seorang hamba Tuhan itu punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Anaknya laki-laki itu pernah mengalami kecelakaan sampai lumpuh, ya, dan tinggal anaknya yang perempuan satunya. Satu kali pada waktu mereka bertiga itu ada di rumah, tiba-tiba ada polisi datang. Jadi anak laki-laki, ayah, ibu, dan anak laki-lakinya ini. Tiba-tiba ada polisi datang dan, tanya, "Apakah benar Anda bernama ini?" "Iya benar." "Apakah benar Anda punya anak perempuan, pakai mobil merek ini, plat nomornya ini?" "Iya benar." Lalu polisi itu melanjutkan bahwa, "Kami menemukan anak Anda itu meninggal. Mobilnya masuk jurang karena sebelumnya dia habis diperkosa." Ya. Nah, rupanya di rumah itu tuh ada seorang ateis yang tinggal bersama-sama di sana, dan seorang ateis ini selalu mencari kesempatan untuk melihat, untuk melecehkan hamba Tuhan ini, melecehkan iman hamba Tuhan ini. Sampai akhirnya si ateis ini akhirnya kaget ketika mendengar jawaban dari hamba Tuhan ini. Dan itu yang akhirnya membuat si ateis ini akhirnya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah mendengar informasi dari polisi itu, ayah, ibu, dan anaknya yang laki-laki yang lumpuh ini akhirnya mereka berdoa. Ya, mereka menangis. Namanya orang mendengar berita duka pasti menangis. Mereka berdoa, dan doa dari hamba Tuhan ini luar biasa. Dia itu berkata demikian, "Tuhan, kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi kami percaya kepadamu." Ya, kami tidak ngerti Tuhan, tapi kami percaya kepadamu. Artinya percaya kepadamu itu walaupun aku melihatnya buruk, tapi aku percaya ada rencana Tuhan. Saat aku belum mengerti saat ini, tapi ada rencana Tuhan yang sedang terjadi dalam kehidupanku. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan itu dia nggak ngatur Tuhan, saudara. Seharusnya kan gini, seharusnya kan begitu. Ayo jujur, renungkan baik-baik. Bukankah tanpa sadar kita seringkali ngatur Tuhan, Bapak Ibu? Ya, aku kan sudah berbuat benar, aku sudah melayani, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu. Aku sudah memberikan yang terbaik loh Tuhan. Tapi kok aku mengalami yang buruk dalam kehidupanku, itu ngatur Tuhan, saudara. Karena itu saya akan tunjukkan pagi hari ini bahwa percaya kepada Tuhan itu lebih mudah daripada mengandalkan Tuhan, daripada mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Itu jauh lebih sulit, saudara. Buktinya apa? Buktinya saya menemukan banyak orang berkata percaya kepada Tuhan, tapi mudah kecewa, ya, gampang kecewa. Kalau yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya, dia gampang kecewa, sudah. Akhirnya, ya memang nggak ekstrim lalu murtad meninggalkan Tuhan Yesus, ya nggak kayak gitu ya. Tapi artinya mulai ada kekecewaan demi kekecewaan dalam hatinya. Ya, nah saudara, pagi hari ini mari eh, kita belajar bersama-sama. Jangan kita menjadi orang yang tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Orang yang mudah kecewa tadi, dia tidak bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia nggak bisa mempercayakan cerita hidupnya kepada Tuhan, karena dia punya cerita sendiri dalam kehidupannya. Next, kita tidak dapat mengandalkan Tuhan sebelum mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin, Bapak Ibu. Hal yang pertama, mengandalkan Tuhan itu adalah sebuah keputusan, saudara.
Dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Namanya belum diganti ya, masih nama Abram, ya. Jadi ceritanya ini adalah ketika eh, Tuhan berfirman kepada Abram, "Janganlah engkau takut, aku perisaimu, upahmu akan sangat besar." Lalu Abraham itu menjawab, "Tuhan, apa yang kau akan berikan kepadaku? Karena aku ini akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Yang akan mewarisi adalah Eliezer, orang Damsyik itu." Lalu dia berkata bahwa, "Tuhan, kau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seseorang hambaku yang nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan bahwa bukan hambamu yang jadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu." Saudara, Tuhan itu berikan janjinya kepada Abraham itu pada saat Abraham itu sudah lanjut usia, sudah melewati masa atau batas baik Abraham apalagi Sarah ya untuk punya keturunan. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, "Coba lihat bintang di langit dan kalau engkau dapat menghitungnya maka demikian banyaknya nanti keturunanmu," Tuhan katakan. Nah, pada ayat yang ke-6 ini meresponi semuanya itu, maka percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saudara, mengandalkan Tuhan, artinya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu adalah sebuah keputusan. Jadi ini harus dipaksa, saudara. Artinya, paksa dirimu untuk mempercayai Tuhan. Ya, ada dua hal kan, mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan diri saudara sendiri. Tapi jangan salah nangkap dulu ya, dua-dua hal ini penting dan harus kita lakukan. Kan ada orang dengan cepat berkata, "Jangan mengandalkan diri sendiri," gitu. Dalam konteksnya gini, saudaraku, kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kita juga harus mengandalkan diri kita sendiri itu gini loh. Kita itu tidak bisa mengharapkan orang lain itu beriman untuk kita. Anda tidak bisa mengharapkan orang lain untuk beriman bagi saudara. Engkau harus mengandalkan dirimu. Engkau harus mengupgrade imanmu. Engkau harus mengubahkan dirimu bangkit dari persoalanmu, bangkit dari masalahmu. Engkau harus memaksa dirimu untuk mempercayai Tuhan. Meskipun segala sesuatu yang sedang terjadi tidak sesuai dengan yang saudara harapkan. Seperti tadi hamba Tuhan tadi berkata, "Aku nggak ngerti Tuhan, tapi aku percaya kepadamu." Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan percaya dengan waktunya Tuhan, saudara. Caranya Tuhan, bahkan sampai kepada garis akhir. Sekali lagi, saya ulang ya. Anda tangkap ini baik-baik. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia percaya dengan waktunya Tuhan, caranya Tuhan, sampai kepada garis akhir. Yang mengerti katakan amin. Saudara, yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diuji. Perhatikan pada pasal ke-22 ayat yang pertama. Ya, pasal 22 ayat yang pertama. Dari salah satu terjemahan saya mendapatkan ini. Sesudah itu Allah memutuskan menguji iman Abraham. Allah berkata kepadanya, "Abraham," dan dia berkata, "Iya." Allah memutuskan untuk menguji iman Abraham. Hari Minggu yang lalu saya sampaikan firman tentang mengapa harus melewati ujian. Ya,
Kita harus melewati ujian agar kita itu mengerti dan mengenal siapa diri kita. Kita ini mengandalkan Tuhan atau tidak? Kita ini sesungguhnya percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan atau tidak? Nah, saudara, ini penting, saudara. Kalau dalam Roma pasal yang ke-28, maaf, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan baik-baik ayat ini, ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Coba saya mau tanya dulu, yang percaya ayat ini, katakan amin. Yang percaya, boleh lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Ya, kalau yang off cam ya enggak bisa kelihatan ya, ngangkat tangan apa enggak gitu ya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ini perlu diuji. Tadi saya katakan buktinya tidak sedikit ketika hal buruk itu terjadi. Banyak anak-anak Tuhan yang menjadi kecewa. Dan selalu bertanyanya, kenapa kok seperti ini Tuhan? Kenapa kok seperti itu Tuhan? Belajarlah untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, saudara. Saudara, saya tunjukkan ya kehidupan Abraham. Boleh di next. Abraham itu diminta untuk mempersembahkan anaknya, yakni Ishak. Kalau kita mengikuti perjalanan Abraham, bagaimana dari tidak punya anak, Tuhan janji mau kasih anak. Dan sampai singkat cerita, anak itu Tuhan genapi, Tuhan berikan kepada Abraham. Tetapi Tuhan meminta kembali untuk dia mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Kita semua sudah mengerti cerita ini, saudara. Sampai akhirnya Abraham membawa Ishak dan mempersembahkan dia di sana. Nah, saudara, ada 3 level ya antara iman, pengharapan, dan kasih ini. Kalau iman itu adalah kita percaya karena janji. Ya. Kalau pengharapan, percaya janji Tuhan meskipun belum melihat. Tapi kalau level kasih itu, gini saudara, sekalipun Tuhan tidak berjanji kepada saudara, dan sekalipun Tuhan tidak atau belum menjawab doa saudara, engkau tetap mempercayai Tuhan. Itu level kasih, saudara. Itulah yang dialami oleh Abraham. Abraham diminta oleh Tuhan mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak. Itu tanpa janji. Tuhan nggak berkata apa-apa saat dia memberikan perintah ini kepada Abraham. Tuhan nggak berkata, nanti aku akan menyediakan domba jantan menggantikan anakmu. No. Tuhan juga nggak janji pada saat memerintahkan Abraham mempersembahkan Ishak. Nanti aku akan tetap membuat keturunanmu menjadi banyak. No. Abraham menerima perintah Tuhan. Tuhan hanya berkata, bawalah anakmu yang tunggal, yakni Ishak, persembahkan di satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi ketika Abraham menerima perintah itu, dan ketika dia berangkat untuk melakukan perintah Tuhan itu, dia tidak memegang apapun. Karena itu dikatakan pada cerita Abraham ini, tidak ada dasar untuk berhak. Abraham nggak memegang janji Tuhan apapun ketika dia diminta mempersembahkan Ishak. Tapi Abraham percaya kepada Tuhan. Apa yang pernah Tuhan katakan, bahwa seperti bintang di langit, seperti itulah nanti keturunanmu.
imannya diuji, saudara. Jadi kalau saudara lagi diuji imanmu sama Tuhan, engkau harus lulus. Amin. Yang mau lulus lambaikan tangan yuk. Ya. Kalau saudara lagi diuji imanmu sama Tuhan, jangan lemah, jangan tawar hati. Ingat, engkau sedang melewati ujian demi ujian. Dan ketika engkau menang melewati ujian itu, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya. Next, mengandalkan Tuhan adalah mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Ya, kadang kita terlalu banyak mikir ini, mikir itu. Sudahlah. Mulai sekarang mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Ya, bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Saudara, ciri orang yang mengandalkan Tuhan itu dia selalu datang berdoa, membawa pergumulannya kepada Tuhan. Dia nggak datang kepada yang lain. Ciri orang yang mengandalkan Tuhan itu, dia selalu mencari kebenaran firman itu, dia membaca firman. Orang yang mengandalkan Tuhan itu selalu yang pertama, kalau ada apa-apa, larinya sama Tuhan. Tanyanya sama Tuhan, saudara. Karena itu saya kemarin sampaikan bahwa bersyukur kalau Anda itu dibawa Tuhan untuk punya pengalaman. Kadang orang kalau nggak punya pengalaman itu ngomongnya gampang, saudara. Ya, kalau orang nggak pernah punya pengalaman namanya dalam kesesakan, dalam pergumulan, dia nggak akan pernah ngerti bagaimana rasanya ditolong Tuhan, bagaimana rasanya dipelihara oleh Tuhan. Ya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, kalau ada apa-apa biasanya larinya kepada manusia. Saya juga ngalami ya, kadang-kadang ada orang datang mau konseling, kadang-kadang ada yang WA saya, baru kenal di WA, nomornya dia aja nggak ada di kontak nomor saya. Ada yang hamba Tuhan lagi, baru sekali WA saya, perkenalkan diri, Shalom Bapak Pendeta Timotius Andi, nama saya ini, saya posisi di sini, saya mau pelayanan ke luar pulau, tetapi sedang dalam pergumulan. Apakah Bapak bisa membantu untuk biaya pelayanan saya? Lawang yang mau pelayanan dia, kok saya yang suruh bayarin perjalanannya, saudaraku. Lah ini kan aneh, saudaraku ya. Ada lagi, Pak, saya ini punya utang. Bisa enggak bantu saya? Lah, dia yang utang, saya enggak ngerti cara hidupnya, gaya hidupnya seperti apa. Ya, saudara, orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu biasa larinya kepada manusia. Gampang banget datang kepada manusia. Jadi kalau ada yang datang kepada saudara untuk urusan-urusan yang seperti ini, kasih tahu kepada mereka, kamu itu tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini kita sedang diajar, kalau orang yang mengandalkan Tuhan itu, dia akan menang melewati ujian demi ujian yang Tuhan kerjakan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu dia nggak pasif. Dia akan aktif, dia akan lakukan bagiannya. Ya. Dan yang ketiga, ternyata waktunya sudah habis, sudah. Saya ingatnya waktunya masih 15 menit lagi. Ya udah saya skip ya, saudara. Yang ketiga, ini jangan-jangan waktu saya habis ini sama yang tadi doa syafaat ini. Ya, yang ketiga, saudara. Anda boleh baca di rumah. Mengandalkan Tuhan artinya apa? Mempercayai firman-Nya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham
berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Anda bisa lihat yang diberikan highlights di sana, saudaraku. Ada kata percaya di sana. Oh, kelewat itu percayanya. Ya, dan oh ya, ada kata percaya di sana dan menurut yang telah difirmankan. Jadi mengandalkan Tuhan itu adalah mempercayai firman-Nya. Saudara, ada seorang ibu, dia itu terlilit hutang. Dia punya hutang itu 80 juta. Tetapi dalam komunitas rohaninya, dia dikenal orang yang selalu memberi dan selalu menabur. Jadi dia punya utang, tapi dia tetap memberi, dia tetap menabur. Perhatikan ini, saudara. Sampai ada seorang hamba Tuhan yang memperhatikan ibu ini tuh pingin ngasih tahu, kasihan gitu loh sama ibu ini gitu, nggak tega gitu loh. Dan dia pingin bilang ke ibu ini, udahlah, kamu nggak usah nabur dulu, kamu nggak usah memberi dulu, kan kondisimu kamu lagi punya utang. Tuhan tegur hamba Tuhan ini. Ya, kamu jangan jadi juru selamat buat dia, dan malah kamu menghalangi dia atau membuat dia itu tidak melakukan firman. Ya, jadi justru dia ditegur sama Tuhan. Kadang kan perasaan manusia kita ini yang berbicara, nggak tega lah, kasihan lah. Saya mau kasih tahu, perasaan itu belum tentu dari Tuhan. Kadang rasa kasihan, melas, nggak tega, tolonglah dia. Kalau Tuhan minta saudara jangan tolong dia, Anda nekat nolong orang itu, Anda itu malah jadi penghalang untuk orang itu punya pengalaman sama Tuhan. Ya, jadi apa-apa nomor satu itu dengar dulu Tuhan itu mau lakukan apa. Jangan cuman kasihan, nggak tega dan seterusnya. Ya, kenapa ya? Kok Pak Gembala? Kenapa kok gereja nggak bantu orang itu? Kadang ada orang yang bilang gitu loh, saudara. Ya, bertanya kenapa gereja nggak bantu. Lah saya tanya balik, lah kenapa bukan kamu yang bantu? Nah, kalau Anda yang memang melihat dan Anda digerakkan, jadi bukan nyuruh orang lain ngasih, tapi orang yang digerakkan itulah yang harus menabur, yang harus memberi. Nah, singkat cerita, ibu yang punya hutang 80 juta ini kesaksian ya, ini kisah nyata ya, saudaraku. Anda dengar baik-baik supaya dapatkan sesuatu dari cerita ini. Dia terus nabur, dia terus nabur, dia terus memberi. Sampai akhirnya kan dia tetap terus berdoa, juga nangis doa, Tuhan, tolong aku buka jalan supaya hutang-hutangku bisa selesai. Nah, akhirnya beberapa waktu kemudian ada yang nelpon dia, banyak miss call. Nah, biasanya kalau orang punya utang itu kalau ditelepon kan takut, saudaraku. Ya, nggak berani ngangkat gitu ya. Saya nggak minta saudara angkat tangan gitu ya, saudaraku ya. Jadi kalau yang punya utang biasanya kalau ditelepon itu takut gitu ya. Dan akhirnya dia terima telepon itu, seorang yang menghutangi dia itu bertanya, eee, "Ibu punya hutang berapa ke saya?" Lalu, dia sambil, rada grogi, terbata-bata itu ibu itu jawab, "Saya minta maaf ya, saya belum bisa membayar, jumlah hutang saya sekian," gitu kan. Saudara, tiba-tiba orang yang menghutangi yang pertama ini, dia bilang gini, "Ya udah, Ibu nggak usah bayar. Anggap itu sebagai hadiah Natal dari saya." Lalu orang yang kedua yang menghutangi dia juga bilang yang sama. Itu sebagai hadiah Natal dan Tahun Baru dari Tuhan. Hutangnya tinggal 50 juta. Dan kalau dia dapat berkat sedikit pun, dia tetap menabur. Perhatikan ini. Kadang orang beralasan, aku ndak bisa nabur, aku ndak bisa ngasih, karena aku punya banyak pergumulan. Tapi ibu ini dia tetap melakukan firman. Tiba-tiba ketemu seseorang, tiba-tiba orang yang ketemu ini kok kok apa, dia itu
percaya sama ibu ini, dipasrahin dagangan lah, baju-baju lah, ini loh kamu tuh kerjakan ini, kamu jual, dikasih modal baju-baju itu 100 lusin tanpa keluar uang, saudara. Dan dia mulai jual, pelan-pelan dia mulai jual, laku, dapat dipercaya, begitu laku 1, 2 lusin, dia segera cepat kembalikan uangnya itu kepada orang yang mempercayakan kepada dia. Ya, ada orang yang sudah ditolong tapi mentung, saudaraku. Ada yang sudah dikasih modal, bukannya bertanggung jawab, tapi malah bablas hilang. Barangnya hilang, uangnya hilang. Bablas angine, saudaraku ya. Sampai Tuhan mempercayakan banyak hal kepada ibu ini, dan satu persatu hutangnya itu lunas. Saudara, kita mau belajar dari cerita ibu ini. Dia menabur, dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dia berdoa, dia menangis. Ibu ini mempercayai dan melakukan firman. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu mempercayai firman. Katakan amin, saudaraku. Percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan mujizat. Percaya bahwa ada jalan keluar. Perhatikan, dengan caranya Tuhan. Caranya Tuhan. Tuhan bicara kepada ibu ini. Dia gerakkan dia untuk tetap memberi, tetap menabur. Dia mengandalkan Tuhan. Jadi kalau saudara dalam pergumulan saudara, Tuhan mengajar sesuatu kepada saudara, lakukan itu. Seperti ibu ini, Tuhan ajari dia, kamu tetap memberi ya, tetap menabur ya. Itu dia lakukan. Sering orang berpikir kalau mengandalkan Tuhan itu, aku hanya berdoa, 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 dan berdoa, nangis-nangis gitu ya. Tapi tidak lakukan apa-apa. Itu namanya mempercayai Tuhan dengan pikiranmu sendiri, saudara. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Next, orang yang mengandalkan Tuhan mengerti kehendak Tuhan melalui firman. Ya, ibu tadi, dia perhatikan, menabur doa, dia menabur uang, dan dia menabur kepercayaan sampai akhirnya orang-orang memberikan kepercayaan itu kepada dia. Orang mulai mempercayakan banyak hal kepada dia. Dan satu persatu Tuhan jawab. Cara Tuhan tidak seperti yang dia harapkan dan dia doakan. Mungkin ketika awalnya dia berdoa, dia berpikir Tuhan akan segera kasih dan dia bisa bayar segera hutangnya itu. Oh, ternyata cara Tuhan itu berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Next, mengandalkan Tuhan. Itu artinya tetap percaya. Sekalipun, apa saudara? Sekalipun cara Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti yang saudara pikirkan. Ya, ayo bertumbuh, ayo menjadi dewasa, saudara. Kalau bicara dewasa, karena itu di Alkitab dikatakan ada 5 gadis bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Ya, gadis bijaksana itu artinya gambaran orang yang dewasa, ngerti apa yang dia lakukan. Orang bijaksana itu ngerti bagaimana mempercayai Tuhan, bagaimana mempercayakan dirinya kepada Tuhan, bagaimana menjaga imannya. Orang yang bijaksana itu tahu bagaimana ia harus menjadi pelaku firman, saudara. Karena itu di Alkitab kan dikasih contohnya 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Bukan 5 pendoa dan 5 gadis bodoh. Bukan 5 gadis yang penuh urapan dan 5 gadis bodoh. Bukan. Tapi 5 gadis bijaksana. Bijaksana itu artinya dia bertumbuh dewasa. Next. Mengandalkan Tuhan itu mempercayai Tuhan. Tahu prinsip hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya pagi hari ini
Anda belajar, ya, jadilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sadar bahwa tanpa Tuhan semuanya itu sia-sia. Percaya dengan hasil akhirnya Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang tenang karena bersandar penuh kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.